Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Almadani, mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar dari Prodi S1 Farmasi. Dengan NIM D1B1200019. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama, definisi farmasi, kedua, sejarah farmasi, ketiga, pendidikan kefarmasian, keempat, obat, kelima, resep, dan keenam, bisnis farmasi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Baik, pembahasan pertama yaitu definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi juga merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Lanjut ke pembahasan kedua. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kedua yaitu sejarah kefarmasian. Nah, kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi juga merupakan profesi kesehatan yang termasuk kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga menyusun ramuan atau racikan seperti seorang apoteker. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam pengadaan obat menjadi rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman menyadarinya dan memberikan perintah untuk dipercaya antara kedokteran dan kefarmasian. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Itulah sejarah kefarmasian. Selanjutnya kita ke pembahasan ketiga. Lanjut pembahasan ketiga, yaitu pendidikan kefarmasian. Dalam sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 atau strata, yaitu yang pertama, sarjana atau strata 1, S1, yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI, Prodi Sains dan Teknologi Farmasi. Sarjana farmasi dengan gelar S.Farm, Prodi Farmasi, Klinik, dan Komunitas. Yang kedua, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Nah, yang ketiga, magister atau strata 2, S2, yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat atau terakhir yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar dokter. Lanjut ke pembahasan keempat. Baik, kita masuk ke pembahasan keempat di mana dijelaskan tentang mengenai obat. Nah, di mana definisi obat adalah bahan atau paduan bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atas situasi sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Selanjutnya yaitu penggolongan obat, di mana penggolongan obat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Penggolongan obat bebas, 2. Obat bebas terbatas, ketiga obat keras dan psikotropika. Nah, yang keempat yaitu obat narkotika. Pembahasan kelima yaitu tentang resep, di mana resep merupakan permintaan tertulis dari seorang dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker, pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Di mana yang berhak menulis resep adalah 1. Dokter umum atau spesialis, 2. Dokter gigi, terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, 3. Dokter hewan, terbatas pengobatan hewan. Simbol RX yang merupakan kependekan dari resip dengan simbol huruf kapital R dengan tanda silang pada diagonal yang memiliki arti ambil. Nah, contoh resep silahkan dilihat pada gambar di samping. Nah, yang terakhir yaitu keenam, bisnis kefarmasian, di mana definisi bisnis farmasi adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang atau jasa pada seluruh aspek yang menyangkut obat-obatan. Nah, di dalam bisnis farmasi terbagi menjadi 2, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Sekian pembahasan yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.